Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Eka Putra. Saya dari kelas BKC 2024 dan kali ini kita akan membahas apa saja dampak dari ketimpangan sosial terhadap keterbatasan akses menuju kesejahteraan. Ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana distribusi kekayaan, pendapatan, atau sumber daya dalam masyarakat tidak merata. Fenomena ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan ekonomi bukan sekedar angka atau statistik. Ini adalah kenyataan yang dirasakan oleh banyak orang setiap harinya. Dari kesulitan mengakses pendidikan hingga ketidakmampuan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dengan membahas topik ini, kita dapat menentukan solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua. Dampak dari ketimpangan ekonomi. Yang pertama akan berdampak pada pendidikan, yang dimana ketimpangan menyebabkan akses pendidikan berkualitas menjadi terbatas bagi kelompok ekonomi lemah. Sebuah artikel dari Kompasiana menyebutkan bahwa ketimpangan ini menjadi tantangan besar di era globalisasi, di mana pendidikan seharusnya menjadi pintu keluar dari kemiskinan, namun justru menjadi lebih sulit diakses bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya adalah berdampak bagi kesehatan. Dampak lain dari ketimpangan ekonomi adalah terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan. Di Indonesia, masyarakat berpenghasilan rendah seringkali harus memilih antara membeli kebutuhan pokok atau membayar biaya pengobatan. Seperti yang dilaporkan Kompas, pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak merata, membuat banyak kelompok masyarakat rentan, membuat banyak kelompok masyarakat tetap terjebak dalam keterbatasan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah perumahan, yang dimana ketimpangan ekonomi ini juga tercermin dalam kondisi perumahan. Banyak keluarga tidak mampu memiliki tempat yang tidak layak dan harus ditinggali di kawasan yang kumuh dengan infrastruktur yang minim. Dalam sebuah laporan pemerintah, pengembangan kawasan strategis diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ini dengan menciptakan akses yang lebih adil terhadap fasilitas perumahan dan pembangunan wilayah yang merata. Yang terakhir adalah akses menuju pekerjaan dan pendapatan. Ketimpangan ekonomi juga seringkali menyebabkan kesenjangan dalam akses pekerjaan yang layak. Masyarakat dengan pendidikan rendah seringkali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah tanpa peluang untuk berkembang. Sebuah artikel dari RRI menyebutkan bahwa dampak dari krisis ekonomi di Indonesia memperburuk ketimpangan sosial dan mengancam stabilitas politik. Menyoroti pentingnya solusi untuk membuka akses, dan artikel ini menyoroti pentingnya solusi untuk membuka akses pekerjaan yang lebih merata. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dapat dilakukan dengan solusi yang layak untuk dicoba. Yang pertama adalah regulasi ulang kebijakan ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, meregulasi ulang kebijakan ekonomi bisa menjadi langkah penting. Pemerintah dapat menerapkan pajak progresif yang lebih efektif, di mana kelompok berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi lebih besar untuk mendukung program sosial. Selain itu, distribusi ulang kekayaan melalui bantuan langsung tunai atau subsidi pendidikan dapat membantu kelompok yang kurang mampu untuk mendapatkan akses yang lebih setara. Kedua, pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Solusi jangka panjang adalah memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Program beasiswa, pendidikan gratis,
atau peningkatan kualitas sekolah dasar di daerah terpencil. Itu pun dapat dilakukan dan dapat diupayakan untuk membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. 3. Pembangunan infrastruktur yang merata. Ketimpangan ekonomi juga sering terjadi karena akses yang tidak merata, seperti infrastruktur, contohnya seperti jalan, listrik, dan internet. Pembangunan infrastruktur yang menyasar kepada daerah yang tertinggal dapat membuka peluang untuk ekonomi baru. Misalnya dengan membangun jalan di daerah terpencil, petani dapat lebih mudah untuk menjual hasil panen mereka, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. 4. Peningkatan keterampilan dan lapangan kerja. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan menjadi langkah yang strategis. Program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan daya asing tenaga kerja lokal. Selain itu, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita sudah membahas tentang dampak-dampak apa saja yang terjadi dan bagaimana solusi yang strategis yang dapat diupayakan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kami dan bisa menambah wawasan terhadap apa yang terjadi di masyarakat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.